Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan yang suci nan agung. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan judul Keistimewaan Bulan Ramadan. Tak terasa kita sudah berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana di dalam bulan ini terdapat malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kita meyakini sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun, di balik nan indah bulan ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa menjadi spesial karena ia benar-benar langsung jalan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Menjalankan puasa Ramadan berarti telah melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Namun, pertanyaannya, kenapa hanya orang beriman saja yang disebutkan? Karena melakukan puasa Ramadan akan terasa berat walaupun sudah dijanjikan berlipat-lipat pahala. Hanya dengan iman saja kita dapat merasakan indahnya kasih sayang Allah di balik perintah melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, bulan turunnya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini juga terdapat suatu peristiwa mulia, yaitu turunnya ayat pertama Al-Quran dari langit ke bumi yang berbunyi Iqra, yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yang kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Hal ini Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, pada bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, terdapat malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan ini juga terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mulai dari malam hingga subuh, malaikat berbondong-bondong turun memberikan keberkahan serta ampunan kepada manusia yang ikhlas beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Namun, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, hanya Allah saja yang mengetahui. Tapi kita diberikan tanda-tanda untuk menggambarkannya. Para ulama bersepakat bahwa
Malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini dicantumkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, yang artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, bukan hanya pintu surga yang dibuka, namun pintu-pintu neraka juga ditutup dan para setan diikat agar tidak mengganggu manusia yang sedang beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, apabila terdatang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan para setan diikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah bulan Ramadan terasa sejuk, teduh dan syahdu terbagi aura dunia, namun hanya orang beriman saja yang bisa merasakannya. Yang kelima, amalan dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, apabila berupa ibadah wajib, maka akan mendapat ganjaran 40 kali lipat. Dan apabila berupa ibadah sunnah atau kebaikan yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, maka akan mendapatkan ganjaran seperti melakukan ibadah wajib. Hadis Rasulullah menjelaskan sebagaimana hal itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, apabila seseorang yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebajikan, nilainya akan sama dengan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka nilainya akan 70 kali lipat dari perbuatan yang dilakukannya di bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Karena keistimewaan bulan Ramadan itulah, wahai saudaraku yang seiman, jangan sampai kita merugi karena tidak meningkatkan amal ibadah kita selama bulan suci ini. Karena datangnya bulan Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar mendapatkan limpahan kebaikan dan keberkahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, namun izinkan saya sebelum menutup kultum ini melantunkan sebuah pantun. Buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehat jiwa dan juga raga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.